Halo Sobat Lensa, kembali lagi di podcast Suara Lensa, tempat ngobrol santai tapi tetap penuh makna. Nah Sobat Lensa, pernah gak sih kalian presentasi tapi malah keringat dingin, bahkan sempat ngeblank? Nah tenang, kalian gak sendirian. Di episode yang ke-13 ini, kita bakal kupas tuntas rahasia di balik public speaking yang memukau. Bukan cuma soal teknik, tapi bagaimana cara menyampaikan isi pikiran dengan percaya diri. Tentunya bersama aku, Gusti Ferdiasan, dan narasumber hebat kita. Halo Ibu. Halo. Boleh perkenalkan dirinya Ibu? Oke, perkenalkan. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Banjarmasin juga ya. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Putri Utami, dosen dari jurusan Akuntansi, program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Gimana? Kamu kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Grogi nggak? Sedikit. Nah ini nih. Oke. Bisa kita mulai ya Bu? Oke, silakan. Pertama-tama, boleh nggak sih Ibu ceritakan bagaimana perjalanan Ibu membangun percaya diri untuk berbicara di depan umum? Oke, membangun percaya diri untuk berbicara di depan umum. Kalau membangunnya udah kayak rumah ya. Yes. Ya, kayak rumah ya. Jadi kalau yang namanya kita membangun, otomatis hal yang paling utama kita bangun yaitu pondasi. Ya, pondasi. Seperti rumah juga perlu pondasi. Tanpa pondasi tentunya kita tidak akan bisa membangun apapun, termasuk kepercayaan diri. Nah, pondasi dalam kita ingin berbicara, kita ingin presentasi, ya, adalah apa kira-kira nih ya pondasinya? Pondasinya yaitu sebuah keyakinan dulu. Ya, tanpa adanya keyakinan, kita tidak bisa tampil dengan baik. Tapi ketika kita yakin, kita percaya, kita bisa dan kita sudah berusaha, pasti kita akan bisa berbicara dengan baik. Itu dulu. Kalau berbicara, pondasi utamanya yaitu sebuah keyakinan. Kita yakin kita bisa tampil dengan baik di hadapan orang banyak. Itu dulu. Nah, untuk public speaking sendiri, sejak kapan sih Ibu mulai mendalaminya? Dan apa yang membuat Ibu tertarik untuk berkecimpung di dunia ini? Oke. Kalau mendalami public speaking ditanya kapan sebenarnya ya, yang Ibu betul-betul terjun untuk dibayar. Nah, mungkin Ibu bilang itu ya, karena ketika dibayar itu berarti Ibu anggap mendalami ya. Kalau sebelumnya kan Ibu cuman berbicara di depan, misalkan di depan sekolah atau di depan teman-teman kelas. Nah, itu sebenarnya sudah dimulai sejak kecil. Jadi kalau yang berbayar, yang Ibu istilahnya menghasilkan dari Ibu berbicara itu dimulai ketika Ibu menjadi MC di acara wedding. Nah, itu ketika Ibu masih kuliah. Nah, jadi yang namanya mahasiswa kan kita biasanya berkegiatan juga di luar, di organisasi. Nah, termasuk juga kegiatan di luar Ibu untuk mengisi waktu dan tentunya menambah penghasilan sebagai seorang mahasiswa. Pada saat itu Ibu senang MC. Nah, ditawarin sama teman-teman MC wedding untuk setiap hari Minggu biasanya ya, acara wedding itu Ibu jadinya nge-MC di acara wedding. Nah, dari situ Ibu mulai mendalami dan mulai menjadikan selain ya sebagai pengisi waktu luang, juga tambahan penghasilan sebagai seorang mahasiswa, dan Ibu rasa itu hal yang bermanfaat ya. Itu dari situ. Intinya tuh berani tampil ya Bu ya? Harus ya, yakin, berani, maka kita bisa tampil dengan baik. Oke. Jadi selama Ibu menjadi public speaker, apa sih tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi saat berbicara di depan umum? Tantangan terbesar pasti sama, semua pasti sama, gugup, ya enggak? Iya sama, seorang public speaker yang istilahnya seprofesional apapun pasti tetap merasakan yang namanya gugup, grogi. Apalagi yang dihadapi ini misalkan orang tertentu yang membuat kita semakin gugup. Yeah. Kalau mahasiswa orang tertentunya siapa biasanya?
Kalau yang dihadapi itu makin merasa gugup, siapa? Dosen. Dosen, ya kan? Kalau kalian di depan teman-teman saja berbicaranya mungkin tidak segugup ketika kalian berbicara di depan dosen. Betul. Sama, semua public speaker pun sama. Ketika berbicara di depan orang tertentu yang merasa mungkin, beliau ini lebih hebat dari saya. Beliau ini lebih pintar dari saya. Di sana muncul rasa kekhawatiran. Takut salah, takut dijudge, takut kita merasa dianggap sok menggurui atau apalah itu ya. Jadi sama, semua kita ketika berbicara di depan umum pasti merasakan yang namanya gugup. Nah, untuk penyampaian kita nih saat menjadi public speaker, bagaimana sih caranya agar penyampaian materi kita tuh lebih menarik atau setidaknya itu tidak membosankan gitu? Oke, kalau kita berbicara di depan umum, di depan banyak orang, bagaimana agar orang tidak bosan, bagaimana orang tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Tentu saja hal yang paling penting adalah kita harus tahu siapa audiens kita. Nah, ketika kita mengenal audiens kita, maka kita bisa beradaptasi dengan baik. Contoh ya, misalkan nih, kalau kita berbicara di depan anak-anak, nah, bagaimana pembawaan kita di depan anak-anak yang anak-anak suka? Tidak mungkin kita berbicara berorasi seperti pengen seperti berpidato kemerdekaan. Yang ada anak-anak takut. Ngapain ini orang bicara? Tapi kalau misalkan dengan gaya anak-anaknya misalkan, gimana kabarnya hari ini? Nah, pembawaan kita ketika kita bisa menyesuaikan dengan siapa audiens kita, itu akan lebih mudah diterima oleh para audiens kita. Nah, sama seperti juga dosen ya. Dosen seringkali biasanya kita mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, yang namanya pengabdian masyarakat tentu saja yang kita hadapi masyarakat yang berbagai macam ya, dan latar belakang pendidikannya pun juga berbeda-beda ya. Kemudian dari segi bahasa pun kadang ada yang bahkan kurang mengerti ketika kita berbahasa Indonesia, betul ya? Ketika kita pengabdian ke daerah yang, maaf misalkan di pedesaan, mungkin kalian juga sudah berpengalaman biasanya pengabdian ke berbagai daerah. Nah, ketika kita berhadapan dengan masyarakat desa yang pada kesehariannya mereka lebih nyaman berbicara dalam bahasa daerah. Kemudian kita datang ke sana sebagai seorang yang ingin mengabdikan keilmuan kita untuk mengajarkan mereka sesuatu yang bermanfaat. Ketika kita menyampaikan dengan bahasa-bahasa ilmiah, kita menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang kaku, mungkin akan sulit diterima oleh mereka. Berbeda kalau kita menyampaikannya dengan bahasa yang nyaman, bahasa yang santai, bahasa yang mereka biasa gunakan sehari-hari. Bahkan tidak apa-apa kita berbicara bahasa daerah. Supaya apa? Supaya paham. Orang yang kita datangi, yang ingin kita bina, yang tujuan kita tadi mengabdikan diri kita kepada masyarakat, tersampaikan jadinya dengan cara yang sesuai. Tidak mentang-mentang, aku kan dari akademisi, aku kan dari sini, aku harus berbicaranya seperti ini. Tidak bisa. Kita harus menyesuaikan siapa audiens kita. Seperti itu. Nah, Sobat Lensa, menarik sekali nih perjalanan Ibu Nadia tadi dalam membangun kepercayaan diri. Berangkat dari pengalaman personal Ibu tadi, sekarang kita coba bedah lebih dalam tentang public speaking ini. Oke, Bu. Nah, jadi menurut pandangan Ibu, apa sih itu sebenarnya public speaking? Dan apakah hanya sebatas kemampuan berbicara di depan banyak orang saja? Oke, public speaking. Nah, kalau secara bahasa artinya apa? Public artinya umum. Speaking artinya berbicara. Artinya berbicara di depan umum. Apakah sekedar itu saja kan pertanyaannya? Karena memang sebenarnya ketika kita berbicara di depan umum itu adalah disebut public speaking. Tetapi ada inti yang harus kalian sampaikan ketika kalian berbicara. Jadi bukan sekedar kalian berbicara di depan umum, sudah itulah public speaking. Tapi apakah pesan yang ingin kalian sampaikan itu diterima oleh audiens kalian? Nah, jadi public speaking itu lebih kepada ketika kita berbicara di depan umum, kita mampu menyampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan.
Nah, dan bagaimana respon audiens terhadap apa yang kita sampaikan. Itu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, kemampuan public speaking ini sebenarnya seberapa penting sih untuk mahasiswa saat ini? Karena mengingat banyak mahasiswa tuh merasa tidak perlu belajar public speaking karena masalah jurusannya yang tidak berhubungan dengan banyak orang nih, ya kan? Mengapa pola pikir seperti itu keliru di era sekarang, Bu? Oke, kamu mahasiswa kan? Betul. Mahasiswa. Menurut kamu penting nggak public speaking? Penting. Nah, penting. Dia sendiri yang jawab ya teman-teman ya. Ternyata public speaking itu memang penting ya teman-teman. Apalagi sebagai seorang mahasiswa. Kamu dari jurusan mana? Administrasi bisnis. Administrasi bisnis, sudah pasti. Itu wajib, kudu, harus ya. Public speaking itu sebuah kewajiban yang sebenarnya bukan cuman jurusan administrasi bisnis, tetapi semua jurusan. Ya, semua jurusan sekarang itu memang perlu sekali mahasiswa-mahasiswa yang mampu berbicara dengan baik. Apapun jurusannya. Kalau misalkan mentang-mentang, saya kan Bu, jurusannya misalkan di elektro, kerjaannya kan Bu, misalkan ya, membikin atau merangkai sebuah rangkaian listrik. Buat apa saya perlu public speaking yang baik? Jangan salah ya teman-teman, jangan salah. Apapun jurusan kalian, apapun mau itu di balik layar, mau itu di depan layar, di atas panggung maupun tidak, public speaking tetap saja diperlukan. Karena yang pertama dulu, sebagai seorang mahasiswa, kalian pasti akan menghadapi perkuliahan. Di dalam setiap perkuliahan pasti ada penugasan. Di setiap penugasan pasti ada presentasi. Itu satu ya, public speaking. Kemudian yang kedua, yang paling penting dalam perkuliahan kalian, kalian pasti akan menghadapi yang namanya tugas akhir. Tugas akhir. Mau kalian jurusan apapun, gak mungkin kalian gak presentasi tugas akhir kalian, ya kan? Walaupun kalian cuma ngetik di depan laptop, hasilnya keluar, misalkan berapa banyak halaman, itu harus disampaikan. Nah, itu sebagai mahasiswa. Belum lagi lulus nih. Lulus, kemudian mau mencari pekerjaan. Dalam proses pencarian kerja, pasti ada yang namanya tes. Termasuk salah satunya wawancara. Balik lagi, ngomong lagi kan. Ngomong lagi. Kemudian setelah lulus diterima bekerja. Apalagi kelanjutannya? Bekerja. Yang namanya bekerja itu tidak bisa sendirian. Harus bekerja sama. Harus berkomunikasi. Makanya jangan heran biasanya di lamaran pekerjaan itu kan tulisannya salah satu syaratnya adalah bekerja sama dalam tim. Artinya apa? Ketika bekerja sama dalam tim, gak mungkin kita diam-diam aja lirik-lirikan. Kan tidak mungkin. Bahasa apa? Bahasa kalbu. Kan tidak mungkin ya kan? Harus dikeluarkan apa yang menjadi pendapat kita ketika kita bekerja. Apa yang menjadi ide menarik mungkin ya. Untuk disampaikan dalam rapat, harus bisa disampaikan dengan baik ke pendengar kita. Di situ public speaking. Seperti tadi, definisi public speaking, Ibu bilang bukan sekedar berbicara di depan umum, tetapi menyampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens kita. Oke. Nah, seperti yang kita tahu nih Bu, kita sedang berada di era kecerdasan buatan. Yang biasa kita sebut AI ya, nih. betul. Di mana teks dan video itu bisa dibuat secara instan oleh mesin. Yep. Nah, mengapa sih kemampuan berbicara dari seorang manusia justru menjadi skill paling mahal dan tidak bisa digantikan, Bu? Oke, sekarang gampang ya ada AI ya. Apa-apa kita bikin di AI. Tugas mahasiswa jangan-jangan AI juga nih. Ya, jadi yang namanya AI itu adalah pembantu kita. Ya, AI itu adalah pembantu kita. Jangan sampai kita yang diperbudak ya, tapi kita yang memperbudak si AI ini. Caranya bagaimana? Dengan cara public speaking yang baik. Kita ketika pandai merangkai kata-kata dengan baik, maka kita bisa bikin prompt ya yang baik yang akan kita sampaikan kepada si AI ini. Sehingga si AI ini pun akan memberikan penjelasan yang jauh lebih detail. Berbeda misalkan orang yang ngomongnya dikit doang. Tolong bikinkan ini. Dia bikin sih si AI ini. Tapi pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita kehendaki.
Berbeda ketika kita menyampaikannya sesuai dengan apa yang kita inginkan secara mendetail. Pesannya kita sampaikan betul kepada si AI. AI pun akan memahami kita. Jadi kita anggaplah sebagai seorang public speaker-nya, si AI ini adalah audiensnya yang harus menjawab apa yang kita inginkan. Ya, jadi mau ada AI kah, tetap aja yang namanya kita sebagai seorang manusia harus berpikir lebih cerdas daripada AI sehingga kita mampu memperbudak si AI ini untuk bekerja kepada kita. Betul. Bukan AI yang menggunakan, tapi kita yang menggunakan AI ya. Betul. Pemanfaatan teknologi. Nah, Sobat Lensa, berdasarkan dari penjelasan Ibu Nadia tadi, ternyata public speaking ini bukan skill yang gimana-gimana gitu, tapi skill yang sangat penting. Bahkan di era yang serba canggih seperti sekarang. Tapi faktanya nih Bu, di lapangan masih banyak mahasiswa yang mematikan potensinya sendiri karena rasa takut. Kalau kita telusuri lebih dalam Bu, sebenarnya apa sih akar masalah dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak berani berbicara? Nah, maka dari itu apa sih akar masalah yang membuat banyak mahasiswa merasa takut, gugup, bahkan kurang percaya diri saat berbicara di depan umum? Apakah ini karena masalah teknis belum siap materi? Atau demam panggung gitu? Oke, betul sekali ya. Karena memang tidak semua mahasiswa mampu berbicara dengan baik di depan umum. Betul. Itu hal yang sangat umum Ibu temui. Apalagi di awal-awal perkuliahan. Betul ya? Betul. Kamu semester berapa? Semester 2 Ibu. Nah, ini masih di awal kan Masih ya? di awal. Masih di awal perkuliahan. Nah, jadi nanti mungkin di semester 4 akan jauh lebih bagus lagi public speaking-nya. Ibu yakin itu. Karena yang namanya mahasiswa, teman-teman, jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Kita mahasiswa di sini adalah belajar. Kita berproses bersama-sama. Jadi jangan khawatir ketika kalian merasa gugup, ketika kalian grogi atau istilahnya demam panggung, itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Betul. Jangan khawatir. Tidak bisa langsung di awal kalian tiba-tiba, wah cas, nggak gugup, nggak salah sama sekali. Tidak bisa. Pasti ada salah. Pasti ada keliru. Itu hal yang wajar seorang mahasiswa. Jadi kepada mahasiswa jangan pernah takut, jangan pernah gugup kalau berbicara tentang apa sih akar permasalahannya. Itu semuanya saya bilang cuma sebuah proses. Di awal tidak ada yang langsung sempurna. Selama kalian berani memulai, berani berbicara, pelan-pelan pasti akan jauh lebih baik. Anak semester awal dengan anak semester akhir sudah pasti berbeda perkembangan public speaking-nya. Maka dari itu di setiap perkuliahan biasanya pasti saja ada tugas kalian presentasi di depan kelas. Itu untuk melatih public speaking kalian. Karena memang sepenting itu mahasiswa wajib mampu berbicara di depan umum. Nah, tanpa kita sadari ternyata public speaking ini diselipkan dikit-dikit dalam pembelajaran kita melalui metode presentasi nih. Nah, jadi tinggal si mahasiswanya aja lagi yang mau belajar atau tidak. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana sih Ibu melihat kenyataan di lapangan bahwa seringkali nih mahasiswa merasa cemas berlebihan bahkan sampai keringat dingin saat namanya dipanggil oleh dosen untuk menjawab sesuatu. Nah, itu bagaimana tuh Bu untuk memutus lingkaran setan ketakutan ini Bu? Ketakutan ya, apalagi dosennya katanya dosen killer ya. Betul. Oke, kalau untuk memutus hal itu, saya secara pribadi sebagai dosen selalu mengajak mahasiswa itu berbicara. Ya, pendekatannya tidak langsung, kamu jawab yang ini, tidak bisa seperti itu. Yang ada dia makin shock ya kan, wah, aduh, makin ketakutan, gugup, keringat dingin, tidak ya. Kalau saya pribadi secara misalkan di kelas ya sebagai seorang dosen tidak secara langsung nembak pertanyaan seperti itu, tapi ajak ngobrol dulu ya kan, berbicara dulu pelan-pelan dulu baru kita akan masuk ke pertanyaannya dan dia pasti akan berusaha menjawab walaupun tetap gugup, tidak apa-apa, tapi ajak aja ngobrol dulu, jangan langsung ditembak jawab ya, kecuali ini anak memang dari tadi main handphone ngobrol sama teman langsung lah tembak, itu hukuman namanya ya. Beda kalau misalkan kita memang mau meminta pendapat dari mahasiswa untuk sebuah materi yang disampaikan tadi, Ibu biasanya ajak ngobrol dulu, jadi tidak terlalu
merasa ditekan ya kan, jadi tidak terlalu gugup sehingga bisa mereka juga akan lebih santai berbicaranya, mengungkapkan ide atau pendapat yang ada di kepalanya. Itu sih. Berarti ini memang faktor pengajar juga ya Bu ya? Salah satu faktor pengajar ya. Dan memang bagaimana si mahasiswa ini juga meresponnya ya kan. Kalau memang anak ini memahami materi biasanya tidak akan segugup itu. Betul. Iya kan? Tapi kalau memang tidak paham materi, aduh kayak apa ini katanya. Kada bisa menjawab Bu Ai. Nah, itu kadang yang sering ditemui. Jadi memang tidak bisa si public speaker saja, tapi juga kerjasama antara public speaker dan audiens yang bisa menciptakan situasi keadaan yang nyaman. Ya. Betul. Nah, Ibu sendiri ada tips nggak nih buat mahasiswa yang baru mempelajari public speaking, tetapi mereka ini tipikal mahasiswa yang pemalu atau introvert nih, agar percaya diri berbicara di depan umum gitu, Bu? Ada nggak sih tipsnya? Introvert ya. Orang introvert bukan berarti orang yang tidak perlu berbicara. Nah, tapi mungkin orang introvert itu mereka berbicara seperlunya. Betul. Dan bahkan saya pernah menemui seorang public speaker yang kesehariannya dia pendiam atau introvert itu tadi, tapi ketika dia berbicara di depan umum, menyampaikan materi misalkan, menyampaikan sosialisasi atau apapun itu, dia menyampaikannya dengan sangat baik. Nah, sebenarnya bagi para pemula yang ingin memulai berbicara dengan baik di depan umum, menyampaikan idenya adalah yang pertama tadi saya bilang keyakinan, yakin saya bisa. Yang kedua, siapkan materi. Ketika kita sudah mempersiapkan materi dengan baik, ya, tidak usah menghafalnya, bukan ya, tapi memahami apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, berlatih. Kayak apa berlatihnya, Bu? Ulun supan Bu Ai. Misalkan seperti itu biasanya. Berlatihlah di depan cermin, di depan kaca. Bisa lihat diri kita sendiri. Kalau misalkan kalian ada punya organisasi, misalkan bisa juga tuh ajakin teman-temannya buat nonton. Buat nonton kamu. Kamu mau latihan, mau menyampaikan ini. Sampaikan di depan teman-teman kamu. Karena apa? Karena beda ketika kalian berbicara latihan di depan cermin, berbeda dengan langsung di depan teman-teman organisasi kalian. Karena ketika berbicara di depan teman-teman secara langsung, teman-teman bisa sambil memberikan koreksi dan masukan. Kira-kira apa kurangnya, kira-kira harusnya seperti apa. Jadi itu akan lebih banyak membawa efek positif bagi perjalanan pelatihan kita sebagai pemula. Nah, kita lanjut ya, Bu. Oke. Banyak mahasiswa atau bahkan anak zaman sekarang nih yang aktif di media sosial, tapi mendadak ciut dan gagap saat diminta berbicara secara langsung. Iya. Kenapa bisa ada jarak yang jauh antara keberanian digital dan keberanian di dunia nyata ini, Bu? Oke. Kalau misalkan ya posting-posting di sosial media panjang ya berkata-kata ya. Tuh. Giliran disuruh ngomong langsung, diem. Iya, ciut, diam 1000 bahasa ya. Nah, apa sih sebenarnya penyebabnya? Ya karena ketika kita berhadapan langsung dengan orang, dengan manusia, itu ada pressure tersendiri, ada tekanan tersendiri. Kita merasa pasti, aduh, aku dilihatin, aduh, gerakanku dilihatin, aduh, ekspresiku dilihatin, aduh, emosi yang keluar dari mukaku dilihatin. Nah, semua terlihat secara jelas. Berbeda kalau kita cuman ngetik, kemudian diposting di sosial media. Tidak mungkin terlihat, ya kan? Kita misalkan postingannya galau, nih kata-katanya galau, padahal sambil cekikikan. Mana ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Tapi ketika kita berbicara di depan umum, kita menyampaikan sesuatu yang sedih, tidak mungkin dengan ekspresi tertawa. Betul. Kita menyampaikan berita gembira, tidak mungkin dengan ekspresi yang sedih. Nah, di situ perbedaannya ketika kita berbicara di depan umum secara langsung dengan berbicara dengan jari, ya kan? Sangat berbeda, tekanannya berbeda, ya. Karena kita ketika berbicara di depan umum, kita dilihat secara langsung. Oke, berarti polanya tuh bukan cuma masalah teknis belum siap materi ya, Bu. Tapi ada mentalitas yang harus dibenahi dulu. Nah, dampaknya sering kali kelihatan saat mahasiswa maju presentasi kelompok.
Dari pengalaman Ibu mengajar, jika ada mahasiswa yang membatasi diri dengan berkata, saya introvert dan saya pemalu. Nah, jadi saya tidak cocok menjadi public speaker. Bagaimana sih tanggapan Ibu untuk mematahkan pernyataan tersebut? Dan apa tips awal bagi mereka agar bisa tampil lebih percaya diri? Oke, kalau dia bilang, saya introvert Bu, saya tidak bisa menjadi public speaker. Bohong ya, tidak ada yang tidak bisa berbicara, tidak ada yang tidak bisa menjadi public speaker selama tadi pondasinya keyakinan, ya kan? Seorang introvert pun, dia berkuliah, dia pasti wajib harus ikut presentasi untuk menyampaikan tugas-tugasnya, termasuk ketika nanti juga tugas akhir. Apalagi tugas akhir, dia akan menyampaikan idenya seorang diri, tidak berkelompok lagi. Jadi mau dia introvert, mau dia ekstrovert, mau berbagai jenis apapun, dia harus mampu menjadi public speaker yang baik. Caranya seperti apa? Caranya dengan tadi ya, selain keyakinan, kita harus mempersiapkan materi dengan baik dan berlatih. Kunci utama dari seorang public speaker itu adalah harus banyak-banyak berlatih, harus banyak-banyak tampil. Karena itulah yang akan membuat kita semakin percaya diri dengan penampilan kita. Oh, aku sudah merasa sering latihan. Oh, aku sudah merasa sering tampil. Oh, aku sudah merasa sering salah dan aku belajar dari kesalahan yang sudah kuperbuat. Seperti itu. Betul. Nah, Sobat Lensa, public speaking itu ternyata tidak hanya untuk mahasiswa saja, tetapi bisa untuk kita semua, bahkan kepada orang-orang yang pemalu ataupun introvert, itu tidak ada yang tidak bisa. Semua manusia itu mampu berbicara di depan umum. Tinggal kita meyakini bahwa kita bisa dan berlatih agar kita mencapai hasil yang maksimal. Nah, Bu, dari pengalaman Ibu mengajar nih, apa kesalahan paling fatal yang paling sering diulangi mahasiswa saat presentasi kelompok atau saat berbicara di depan umum? Apalagi kan biasanya tuh baca PPT nih di depan. Nah, ini kan susah banget tuh hilangnya. Ada tips nggak sih dari Ibu gitu? Oke, ini memang kasus yang tidak bisa dihindari ya. Yang namanya mahasiswa ketika presentasi ya, disuruh presentasinya kan berupa PowerPoint, tapi lebih banyak yang ditemui itu power paragraf, ya kan? Yes. Isinya paragraf dan dibaca semua. Apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu dan bagaimana? Kenapa bisa mereka menyampaikan itu tidak berupa poin, tapi berupa paragraf? Masalah yang dihadapi adalah ketika mempersiapkan materi. Mereka tidak mempersiapkan materi dengan matang. Dan sering kali yang namanya kerja kelompok itu, satu yang kerja, yang lainnya mengelompokkan diri, ya kan? Jadi cuma satu atau dua orang yang betul-betul paham materi yang ingin mereka presentasikan. Bagi mereka yang paham, mereka akan mempresentasikan dengan cara menyampaikan poin lalu menceritakannya. Mereka yang tidak paham, mereka akan membaca poin, kemudian membaca isi poinnya secara lengkap. Ya, itu sangat terlihat perbedaan bagi mereka mahasiswa yang betul-betul memahami dan mereka mahasiswa yang cuman nebeng nama istilahnya ya dalam kelompok. Bagaimana sih sebenarnya caranya agar mahasiswa ini bisa presentasi dengan baik di depan dosen ketika menyampaikan tugas kuliah? Ya. Caranya yaitu dengan mempersiapkan materinya dengan baik, bukan hanya 1-2 orang, tapi semua harus terlibat, dibagi tugasnya. Kan biasanya dalam materi itu banyak subbab-subbabnya. Bagi aja. Nanti kamu yang ini ya, saya yang ini. Pahami betul-betul. Jadi kamu nanti akan menjelaskan yang ini, saya yang ini. Saya yakin kalau memang terbagi dengan baik penugasannya, hasilnya pun ketika mereka menyampaikan materi, pasti akan jauh lebih baik. Tidak ada lagi tuh yang membaca, tapi pasti mereka akan menjelaskan dengan cara menceritakan ke teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, berarti pada saat pembagian untuk kelompok itu bukan cuma untuk presentasi nih, tapi pembagian itu dimulai dari awal sehingga mereka yang mengerjakan, mereka yang presentasi, mereka yang paham akan materinya sendiri, begitu Bu? Betul. Ya. Nah, terus jika ada mahasiswa nih Bu yang berkata, saya takut salah kalau berbicara. Nah, apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada mahasiswa tersebut? Oke, yang ingin Ibu sampaikan, kamu mahasiswa kan? Nah, itu aja sih. Kalau kamu merasa, iya Bu, saya mahasiswa. Selama kamu mahasiswa, berarti kamu masih namanya belajar. Ibu pun
yang bukan mahasiswa lagi, dosen pun juga masih terus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari setiap kesalahan yang kita perbuat. Kita tahu, oh salahnya di sini. Berarti aku harus memperbaiki, besok nggak gini lagi. Apalagi mahasiswa yang masih belajar dan berproses. Tidak ada yang salah ya, yang namanya kita masih belajar. Oke. Nah, melihat dari kebiasaan mahasiswa yang baca teks di PPT tuh, yang masih menjamur lah, masih banyak gitu. Artinya kan harus ada langkah konkret yang berubah. Apakah sistem pembelajaran di kampus saat ini sudah cukup mendukung hal tersebut? Maka dari itu, mengingat kemampuan komunikasi bisa dipelajari oleh siapa saja, apakah sistem pembelajaran di kampus saat ini sudah cukup mendukung hal tersebut? Lalu bagaimana lingkungan kampus idealnya bisa membantu proses ini? Oke, yang namanya kampus, Ibu bilang mahasiswa, isinya kan, di kampus itu isinya mahasiswa, adalah mereka-mereka yang sedang belajar. Belajar apapun, termasuk belajar public speaking. Bukan hanya di dalam kelas, bukan hanya dalam organisasi, bukan hanya di pengabdian bersama teman-teman maupun para dosen, tapi di keseharian pun kalian dalam bersosialisasi harus belajar yang namanya bagaimana public speaking yang baik. Bagaimana menyampaikan pesan atau ide yang ada di kepala kalian kepada teman-teman kalian dengan baik. Kalau dibilang apakah kampus sudah mendukung? Sangat mendukung. Buktinya apa? Ya buktinya tadi di kampus kalian punya banyak organisasi. Di kampus kalian punya banyak tugas-tugas untuk dipresentasikan. Di kampus kalian disuruh membuat TA, ikut pengabdian, macam-macam ini itu. Itu adalah wadah kalian untuk berkembang. Itu adalah tempat kalian untuk mengeksplorasi diri kalian. Apa atau bidang apa yang kalian sukai, dan di setiap bidang itu memerlukan yang namanya public speaking yang baik. Saya yakin pasti berbeda antara mahasiswa yang rajin ikut di organisasi dengan mahasiswa yang kupu-kupu, ya, kuliah pulang, tidak tergabung dalam organisasi. Secara soft skill pasti terlihat sekali perbedaannya. Bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka berbicara di depan umum, pasti akan sangat jauh berbeda dengan para mahasiswa-mahasiswa aktif di organisasi. Nah, kadang kita juga bisa melihat nih, para motivator bilang kalau public speaking itu bisa dimulai dari melatih artikulasi, intonasi, dan bahasa tubuh atau body language. Nah, yang biasanya presentasi dari mahasiswa itu kelihatan agak monoton dan jadi audiens itu bosan. Nah, bagaimana sih caranya agar yang ketiga hal tadi itu menjadi kunci agar audiens kita tidak merasa bosan dan tetap tertarik mendengar sampai akhir, Bu? Iya, betul ya, yang namanya kita berbicara di depan umum, pengucapannya harus jelas, A, I, U, E, O-nya harus jelas. Jangan ngomong orang nggak akan paham ya. Dibuka aja mulutnya kan, sesuaikan apa kata-kata yang ingin kita ucapkan. Nggak bisa mau A tapi nggak jelas ya kan, mau I tapi I, nggak jelas, I, U, E, O harus jelas ya supaya audiens kita memahami. Selain dari artikulasi, ada intonasi. Ada kata-kata yang harus kita tekan, ada yang istilahnya kata-kata harus kita datarkan. Biasanya penekanan kata pada kalimat-kalimat penting ya, yang harus mereka ingat. Biasanya seperti itu. Kemudian body language juga sangat mempengaruhi. Kalau duduk seperti ini kan tidak terlalu kelihatan ya, tapi setidaknya saya sudah menghadap kamu, tidak mungkin saya posisinya kamu di sana, saya seperti ini. Betul. Itu sudah bertolak belakang. Itu seolah tidak menerima. Tapi ketika saya berhadapan dengan kamu, oh saya menerima kamu, saya mau berbicara dengan kamu. Nah itu bagian dari body language. Apalagi ketika kita berbicara berdiri biasanya. Jangan pernah kita membelakangi audiens kita, malah kita berhadapan, eye contact dengan audiens kita, sehingga audiens kita merasa dihargai. Dan libatkan terus audiens ketika kita berbicara. Ya, libatkan, kasih pertanyaan-pertanyaan singkat atau kasih jokes pada saat kita berbicara sehingga tidak terlalu kaku. Apalagi di kampus, misalkan di perkuliahan saya sendiri, saya tidak mau terlalu tegang walaupun misalkan mata kuliah saya mata kuliah hitung-hitungan ya kan, di akuntansi.
pasti mumet, apalagi siang-siang ngantuk. Tidak melulu saya harus mempelajari angka-angka, tapi ada kalanya bercerita pengalaman, ada kalanya bercanda, ya, sehingga tidak kaku suasana di dalam kelas. Oke. Nah, jadi ini kita masuk ke bagian yang lumayan menarik nih, Bu. Sama juga ini pertanyaan yang banyak mahasiswa ajukan nih biasanya. Kalau tiba-tiba di tengah presentasi atau bahkan sidang TA nih, kita ngeblank atau bahkan separah-parahnya juga lupa total. Nah, apa kalimat penyelamat atau teknik buying time yang paling aman agar tidak terlihat panik nih, Bu? Oke, agar tidak terlihat panik ya. Kadang mahasiswa itu kalau sudah blank, kalau lupa, lalu jadi gerasah gerusu sendiri, ya kan? Entah itu cari materinya atau apa. Nah, tapi ketika kalian sedang dalam keadaan seperti itu, usahakan tenang dulu, tarik nafas ya, tarik nafas, hembuskan. Jangan cuma ditarik tapi lupa menghembuskan ya, bisa mati berdiri kalian nanti seperti itu. Jadi tarik nafas, hembuskan, kemudian karena posisi kalian sudah tenang, kalau memang masih lupa, maka kalian kembali ke kalimat kalian yang sebelumnya, kembali ke materi kalian yang sebelumnya. Misalkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi Bapak, balik aja lagi dulu ke situ. Ceritakan yang itu dulu sambil nih nginget-nginget apa ya kira-kira yang mau saya sampaikan. Nah, itu salah satu triknya. Tapi poin paling pentingnya harus tenang dulu. Tarik nafas, keluarkan dulu. Karena kalau tidak tenang, kata-kata yang seperti itu tadi pun tidak bisa dikeluarkan. Saking gugupnya biasanya kan. Betul. Yang Anda gerasa gerusu sendiri, balik-balik halaman. Ini yang mana ya? Yang mana ya? Bingung sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi kuncinya tenang dulu, tarik nafas, hembuskan, baru boleh tadi dengan teknik misalkan seperti yang saya jelaskan tadi Bapak, bahwa apa dulu, jelaskan lagi sambil nih dalam mikir-mikir apa. Bisa gitu. Oke. Nah, misalnya kita dalam situasi yang kritis dan juga kita memiliki argumen atau bahkan presentasi kita dipatahkan dosen atau senior nih. Bagaimana cara kita merespon atau menyanggah dengan elegan tanpa terlihat emosional dan tidak sopan? Oke, betul sekali. Nah, ini PR nih buat para mahasiswa ya. Mahasiswa tuh semangatnya menggebu-gebu, ya kan? Mengelola emosinya kadang masih Ibu bilang kurang. Jadi kalau sudah berbeda pendapat, langsung gontok-gontokan, langsung emosi dia ya kan, langsung marah-marah. Tidak seperti itu. Ada cara elegan ya untuk ketika kalian berdiskusi, kalian tetap terlihat berkelas. Caranya seperti apa? Misalkan nih, kalau pendapat kalian dipatahkan oleh siapapun itu ya, kalimat kalian dipatahkan, kalian harus mikir dulu, orang ini betul atau enggak. Kalau menurut kalian, oh ada benernya, ya, ada benernya, kamu ucapkan terima kasih. Terima kasih dulu dong ya kan. Oh, oke Bapak, misalkan terima kasih atas masukannya. Menurut saya, jelaskan aja apalagi yang menurut kamu. Jangan lupa terima kasih. Nah, kalau misalkan memang dipatahkan, kemudian kamu memang, ini salah ini orang, menurutku aku tidak sependapat. Jangan langsung digas, tapi bilang dulu, mohon maaf Bapak, misalkan. Nah, menurut saya, terima kasih, maaf, itu kan adalah kata-kata ajaib, ya kan? Orang yang awalnya emosi pun melihat kita mengucapkan kalimat seperti itu, oh ini anak nih beretika nih, oh ini anak punya sopan santun nih, tahu bagaimana menempatkan diri. Awalnya misalkan dia sebenarnya menyerang kita dengan sikap elegan kita tadi, akhirnya nanti dapat menemukan sebuah titik diskusi yang baik dan akan mendapatkan titik temu yang diharapkan. Nah, Sobat Lensa, luar biasa sekali tips-tipsnya dari Ibu Nadia tadi. Nah, jadi kita bisa maju lebih depan lagi untuk membahas ke dalam dunia kerja nih, Bu. Nah, saat wawancara kan terkadang ada pertanyaan yang menjebak seperti ceritakan tentang dirimu. Iya betul. Bagaimana struktur storytelling ringkas yang bisa membuat perhatian HRD itu terlihat seperti, wah, asik nih gitu. Oke. Tentang wawancara kerja. Kebetulan Ibu ini kan bukan HRD ya. Jadi mau gimana jawabnya? Tapi sepengetahuan Ibu memang ketika HRD mempertanyakan tentang apa kelebihanmu, otomatis kita berpikir bahwa yang harus kuceritakan adalah hal-hal yang baik. Biar bisa diterima nih sama si HRD. Padahal
belum tentu itu yang ingin dicari oleh si HRD. Boleh kita menceritakan kebaikan-kebaikan tentang diri kita, tapi jangan lupa kalian juga harus menceritakan apa kelemahan yang kalian miliki. Dengan catatan, kelemahan itu sudah disertai dengan jawaban kalian untuk memecahkan permasalahan atau untuk mencari solusi atas kelemahan yang kamu miliki. Jadi kamu menceritakan tentang diri kamu, kebaikan-kebaikan kamu, kemudian kamu menceritakan tentang kelemahan kamu, tapi bagaimana solusi untuk menghadapi kelemahan yang kamu miliki itu tadi juga harus kamu sediakan. Itu mungkin bagian dari problem solving ya. Ya. Nah, jadi apa masalah yang dihadapi, kamu sudah punya solusinya. Jadi tidak hanya melulu bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang ada di diri kalian, itu sudah pasti akan menjadi penilaian, tetapi ceritakan bagian lain yang akan menarik HRD untuk memperhatikan kamu. Oh, ini orang punya kelemahan, tapi dia punya solusi atas kelemahan yang dimilikinya. Oke. Nah, berarti seperti saat menjawab pertanyaan dosen saat kita ngeblank atau lupa total yang menggunakan trik buying time nih, Bu. Tapi ini penerapannya saat kita wawancara seperti saat menghadapi HRD tadi. Nah, itu apakah sama nih trik menggunakan buying time-nya atau ada perbedaan sedikit? Oke, misalkan HRD menanyakan sesuatu yang mungkin kita tidak pahami ya. Nah, ketika memang kita tidak memahami itu, lebih baik kalian jujur. Kalian bilang aja mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya. Ya. Nah, jadi kita bilang aja mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya. Saya kurang memahami apa pertanyaan Bapak. Daripada kita menjawab asal isinya nggak ada. Karena tadi kan kita ditanya kita nggak paham. Kita jawab misalkan semau-maunya kita, malah nanti akan menjadi poin minus untuk kita. Nanti penilaiannya di pikirnya si HRD nanti ini anak sok tahu deh. Ini ngomong apa ini anak, kok nggak ada isinya. Lebih baik kita jujur misalkan kita tidak memahami pertanyaan dari pewawancara. Nah, Sobat Lensa, ternyata skill public speaking ini tidak bisa dianggap remeh. Karena ini berguna untuk seluruh manusia, untuk seluruh kalangan. Mulai dari kecil bahkan sampai dewasa, skill ini sangat penting. Karena kita akan berkecimpung di dunia yang selanjutnya, entah itu dunia kampus atau bahkan dunia kerja. Nah, itu saja pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga tips-tips yang dikasih tahu oleh Ibu Nadia tadi dapat diterapkan oleh kalian Sobat Lensa. Dan semoga kalian menjadi lebih percaya diri untuk berani berbicara di depan umum. Terima kasih juga kepada Ibu Nadia. Sama-sama. Karena telah memberikan pengalaman dan tips-tipsnya untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh Sobat Lensa yang telah menonton video ini. Aku Gusti Ferdiasan, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Terima kasih.